Beberapa waktu yang lalu saya di WA oleh Ustaz Adi, Ustaz, temanya potat untuk kajian subuh besok tanggal 31. Saya jadi ingat bahwa tanggal 31 berarti kita sudah di hari yang ke-21 berpuasa. Artinya kurang 9 hari lagi kita berpuasa. Atau dalam bahasa yang populer di 10 hari yang terakhir. Makanya saya sampaikan renungan akhir Ramadan Ustaz tentang 3 golongan umat yang akan celaka hidupnya dunia maupun di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 3 golongan itu satu diantaranya adalah terkait dengan Ramadan soalnya. Oke. Jadi tema kita atau kajian kita pagi ini adalah mari kita merenungkan bersama-sama, ini menjadi renungan buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Al-ayah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, di bawah ada ibu-ibu ya. Yang insya Allah pagi ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di pagi ini kita bisa berkumpul di masjid yang sungguh luar biasa ini, Masjid Ad-Da'wah Geluran. Ini kali kedua Pak saya di sini. Ada Ustadz Saifud, beliau guru saya, kali kedua, tapi saya masih deg-deg Pak. Gak ngerti, saya melihat aura jenengan itu kan orang-orang pintar. Maka katanya Ustadz Adi Mulyai Segoro, orang pintar kok diceramahi. Gak apa-apa ya, kita dalam konteks berbagi ilmu, sharing pengalaman, ngoten mawon. Mudah-mudahan kesempatan yang baik ini bisa senantiasa terulang dalam kehidupan kita, karena ini konteksnya adalah litolabil ilmi. Insyaallah adalah merupakan suatu perbuatan yang luar biasa jika hidup kita senantiasa disempatkan untuk menuntut atau menambah pengetahuan. Shalatuhu wassalamuhu mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi uswah, contoh terbaik buat kehidupan kita, baik pada aspek-aspek yang terkait dengan urusan duniawi ataupun yang terkait dengan persoalan akhirat pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah, beberapa waktu yang lalu saya di WA oleh Ustaz Adi, Ustaz, temanya potat untuk kajian subuh besok tanggal 31. Saya jadi ingat bahwa tanggal 31 berarti kita sudah di hari yang ke-21
berpuasa. Artinya kurang 9 hari lagi kita berpuasa. Atau dalam bahasa yang populer di 10 hari yang terakhir. Makanya saya sampaikan renungan akhir Ramadan Ustaz, tentang 3 golongan umat yang akan celaka hidupnya dunia maupun di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 3 golongan itu, satu diantaranya adalah terkait dengan Ramadan soalnya. Oke. Jadi tema kita atau kajian kita pagi ini adalah mari kita merenungkan bersama-sama, ini menjadi renungan buat kita terkait dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 golongan umat yang akan celaka hidupnya dunia maupun di akhirat. Hadisnya begini. Jadi anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam raqiyal mimbar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke mimbar, kemudian dia bilang amin, amin, amin 3 kali. Sahabat kemudian bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, ketika engkau tadi naik mimbar, engkau menyampaikan atau engkau mengucapkan kalimat amin, amin sebanyak 3 kali. Apa kata Rasulullah? Iya wahai sahabat, tadi malaikat Jibril datang menemui saya dan menyampaikan, Syakiya abdun atrokah Ramadana fal yatamisu falam yatamisu falam yusalu bi. Jadi malaikat Jibril datang kepadaku sahabat mengatakan bahwa celaka ya Rasul, orang yang dipertemukan dengan bulan Ramadan tapi kebersamaannya dengan Ramadan itu tidak mampu menghapus dosa. Falam yusalu, jadi tidak mampu menghapus dosanya. Maka saya aminkan kata Rasul. Terus amin yang kedua, malaikat Jibril juga berdoa menyampaikan kepada saya, ya Rasul, celaka orang yang dipertemukan atau diberikan kesempatan bersama dengan kedua orang tuanya atau salah satunya, tapi kebersamaannya tidak mampu mengantarkan dia masuk pada surganya Allah. Amin. Terus yang ketiga, segolongan umat sya'dam rasul syarqi abdun ayutroka. Jadi segolongan umat yang dipertemukan kata malaikat Jibril dengan engkau dan diberikan kesempatan untuk bersolawat, tapi dia tidak bersolawat. Makanya Rasulullah kemudian mengaminkan. Jadi ada 3, yang berdoa malaikat Jibril, yang amin Rasul, pasti diistijabah oleh Allah. Pasti CC. Yang berdoa Miftah, yang amin Pak Adi, belum tentu diijabah. Ini malaikat Jibril Pak yang berdoa terhadap 3 golongan celaka. Orang yang bertemu dengan Ramadan, puasa Ramadan, tapi tidak mampu menghapus dosanya. Ini yang pertama, golongan pertama. Nah, kita tinggal 9 hari lagi. Maka pertama yang harus kita lakukan, mari kita koreksi, kita introspeksi. 21 hari yang sudah lewat. Jangan-jangan kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Mudah-mudahan kita berharap dan selalu berdoa tidak termasuk golongan ini. Banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya. Pahala gak dapat, keutamaan bulan suci Ramadan dia tidak dapat. Justru yang dapat itu malah celaka kehidupannya. Dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Dari pagi hari kita menahan lapar sampai terbenamnya matahari. Ya, mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari kita menahan lapar dan haus. Tapi kita tidak mampu menahan amarah kita. Kita tidak mampu menahan hawa nafsu kita. Kita tidak mampu menahan mata kita, mengendalikan tangan kita, telinga kita, pikiran kita. Sehingga tidak dapat. Lam yughfar lahu, tidak diampuni
dosa kita. Ada Allah, mana yang terjadi celaka diaminkan oleh Rasul, pasti itu terjadi. Nah, Rasulullah SAW kemudian memberi sebuah pada hadisnya yang lain coba, dan ini sangat populer. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Syaratnya agar puasa kita diampuni, mendapatkan ampunan dari Allah, bisa menyebabkan dosa kita diampuni oleh Allah. Syaratnya 2, imanan wa ihtisaban. Lakukan puasa itu dengan penuh iman, wa ihtisaban. Banyak orang mengartikan bersungguh-sungguh. Saya tidak mengartikan bersungguh-sungguh. Kalau saya dikoreksi tadinya. Saya mengartikan jujur dengan keimanan itu. Jujur dengan keimanan itu. Bagaimana wujudnya? Banyak orang yang mengatakan dirinya beriman, dirinya muslim, sholat, tapi tidak jujur pada keimanannya. Apa maknanya? Ada kesempatan dia berbuat dosa, dia lakukan. Ada kesempatan dia memalsu tanda tangan, dia lakukan. Padahal beriman, rajin sholat. Banyak di masyarakat kita seperti itu. Tapi kalau di sini insya Allah tidak ada. Jujur. Nah ini penting. Susah sekali Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Gampang diucapkan. Kalau dalam bahasa Quran disebut dengan istiqomah, konsisten. Gampang sekali diucapkan, tapi susah untuk diamalkan. Karena biasanya ada saja alasan. Ada aja persoalan yang kemudian menyebabkan dia untuk ada kesempatan, maka di situ ada peluang untuk melakukan itu. Jujur Pak. Apalagi kalau sudah terkait dengan ambisi dan lain sebagainya. Jadi kata Nabi, imanan wa ihtisaban. Apa wujud kemudian dari iman dan ihtisaban tadi? Jujur dengan keimanan itu, Rasulullah SAW mengajarkan kita di 10 hari yang terakhir apa coba? Satu izarahu, wa ahya lailahu, wa aiqadha ahlahu. Mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya. 3 contoh Nabi. Insya Allah kalau di sini terlaksana. Tadi saya nyampe kelihatannya habis sahur bersama, habis itikaf, memang itikaf mulai dari sore. Satu izarahu, mengencangkan perutnya. Dalam beberapa penjelasan itu yang dimaksudkan adalah menahan untuk tidak menggauli istrinya di 10 hari yang terakhir, karena memperbanyak ibadah dan zikir pada Allah Subhanahu wa taala karena iktikaf di masjid. Tapi dalam beberapa keterangan yang lain disebutkan bahwa syada mizarahu itu juga dalam arti mengencangkan sarung, dalam arti tidak kemudian memperbanyak makan di 10 hari yang terakhir. Biasanya habis takjil, Allahu Akbar, buka takjil, sholat maghrib, kemudian makan. Makannya balas dendam. Ada es, ada sate, ada gulai, ada camilan, dia mau makan semua sampai kemudian kekenyangan. Akhirnya sholat tarawih, Allah, karena keabotan awal manusia. Karena selama 1 hari penuh sudah berpuasa. 1 hari penuh berpuasa juga balas dendam. Kalau anak saya kecil itu masih di kelas 1 SD, kalau sudah mau zuhur beda Pak ceritanya. Kulkasnya dibuka, dia kemudian duduk di depan kulkasnya. Dingin ya. Anak kecil. Saya masih ada anak kelas 1 SD, sekolah di SD Muhammadiyah 4 jam laki-laki. Mau sholat zuhur, mesti kulkasnya dibuka, dia duduk. Katanya syukur. Kalau kita enggak, habis berbuka, habis makan, karena begitu banyak makanan disediakan oleh istri kita, aduh Allahu Akbar, ada buah ini, ada camilan ini, dimakan semua, sehingga sholat tarawihnya tidak khusyuk. Bukan itu yang dilakukan Rasulullah di 10 hari yang terakhir.
akhdu mizarahu, mengencangkan ikat pinggangnya atau sarung. Tidak disentuh. Apa kemudian i'tikaf? Apa yang dilakukan di dalam maktabah di waktu i'tikaf itu? Fakasir salatuhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak sholat. Memperbanyak sholat bukan berarti kemudian subuh 2 rakaat kita lakukan 3 atau 4 bahkan 5 rakaat. Tidak. Sholat tarawih yang Rasulullah tidak pernah melebihi 11 rakaat, kita lakukan lebih dari 11 rakaat. Tidak. Bukan dalam arti itu. Fakasir salatuhu dalam arti pertama memperbaiki kualitas sholat kita. Di 10 hari terakhir itu lebih khusyuk lagi, lebih tawaduk lagi. Kalau biasanya di shop yang kedua, maka 10 hari yang terakhir shop pertama akan perlu pas di belakang imam. Memperkuat kualitas ibadah kita, kualitas sholat kita. Bahkan kata Rasul tidak cukup itu, menambah dengan sholat-sholat sunnah. Di 10 hari yang terakhir itu ada sebuah hadis Rasulullah SAW, sebenarnya tidak hanya di 10 hari yang terakhir, tapi 10 hari yang terakhir ini lebih diperkuat lagi. Man shalla sanatay asara raka'atan fi yaumin wa lailatin. Barang siapa yang melaksanakan sholat 12 rakaat fi yaumin pada siang, selama siang, wa lailatin dan malamnya. Artinya sholat yang membersamai sholat fardu, yang kita kenal dengan sholat rawatib. Berapa rakaat Pak sholat rawatib kita biasanya? 12? Berapa? 12 atau lebih mungkin? 12 G. 12. Man sholat sanatay asara raka'atan, 12 rakaat fi yaumin wa lailatin. Nanti kita kapan-kapannya nanti kita coba lanjutkan. Pada siang dan malam membersamai sholat fardu kita. Apa kata Rasulullah SAW? Ini istimewanya. Kalau kita mampu melaksanakan ini secara istiqomah, yang saya katakan tadi, jujur dengan keimanan tadi, bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Dibangunkan oleh Allah sebuah rumah, sebuah singgasana di surganya Allah. Nek istiqomah. Lah hari ini qobliyah subuh, besok enggak. Hari ini qobliyah subuh, besok atau lusanya enggak. Kapan yang 12 rakaat itu? Arba'a raka'atin qoblat dhuhr. Ya, jadi 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat ini ba'daha dan 2 rakaat sesudah zuhur. Pon berapa? 6. 2 rakaat ini qoblan maghrib. 8. 2 rakaat ini ba'dal isya. 2 rakaat sesudah isya. 10. 2 rakaat ini qoblas subhi. 12 rakaat. Ini yang sunnah muakkadah. Dalam madhabnya Imam Syafi'i, sunnah yang statusnya mendekati hukumnya wajib. Apa fungsinya? Menyempurnakan sholat-sholat fardu kita yang kebetulan ada bocil-bocil di sana sini. Bukan bocah cilik. Ada bocil-bocil, maksudnya ada bolong-bolong, ada gopil-gopil, barangkali kurang ini dan lain sebagainya. Itu maknanya, ini fungsinya. Menyempurnakan. Ya. Jadi 12 rakaat sholat rawatib dilakukan dengan istiqomah, dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Kata Nabi, bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Itu dibangunkan oleh Allah rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, zikrullah. Zikir pada Allah, mengingat Allah, mengakui di hadapan Allah kalau kita ini adalah makhluk penuh dosa, makhluk yang kecil, setetes pun
yang hina. Apa kemudian yang terucap ketika perasaan itu sudah terjadi? Maka istighfar. Karena pengakuan akan dosa. Di 10 hari yang terakhir. Yang ketiga adalah qiraatul Qur'an, memperbanyak baca Al-Qur'an, hatamkan Al-Qur'an. Kalau mampu tiru Imam Syafi'i 60 kali selama 1 bulan. Lah kita berapa kali Pak? 6 kali, 10 kali. Sibuk Pak Nur itu kan buat bakso, buat pesanan ini. Saya biasanya pesan sama beliau kalau sekolah ada kegiatan Darul Arqam sampai berbuka puasa, biasanya sebanyak 600 bahkan 700 lebih, hampir 900 Pak G. Selalu pesan Pak Nur Sahib. Tahun ini kegiatannya tidak sampai buka Pak. Makanya tidak pesan jenengan. Diganti dengan baksos Bapak Ibu. SMA Muhammadiyah ini mulai besok tanggal 1 itu akan ada kegiatan Darul Arqam. Bertempat di sini salah satunya di Al-Dakwah. Jadi kita bagi yang tanggal 1 itu di Masjid Al-Dakwah sama Masjid Al-Ikram Waqi. Kemudian di tanggal 2-nya di Masjid Beringin Bendong Mujahidin sama Masjid Baitul Mughafar Samiroto. Kelas 11-nya. Kelas 12-nya di Masjid Al-Manar. Kita datangkan motivator tingkat nasional. Kegiatannya yang biasanya buka puasa diganti dengan baksos. Kita declare itu sekolah atau SMA Muhammadiyah 1 Taman mengadakan paket baksos sebanyak 500 paket. Alhamdulillah kemarin terakhir terkumpul itu 370 lebih Pak, hampir 400 paket. Dari donatur, dari wali murid, dari banyak orang-orang yang lain, termasuk dari murid kita. Itu yang insya Allah akan kita bagikan selain pada masyarakat sekitar sekolah, juga di masyarakat sekitar masjid yang ditempati kegiatan Darul Arqam, termasuk di sekitar masyarakat sekitar Masjid Al-Dakwah. Jadi itu. Yang pertama itu. Jadi golongan yang pertama yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bersama dengan Ramadan tapi kebersamaannya tidak mampu menghapus dosanya. Golongan kedua adalah syaqiyyu 'abdun adraka ma'a walidayhi aw ahaduhuma. Segolongan umat yang diberikan kesempatan untuk bersama dengan kedua orang tuanya, tapi kebersamaannya tidak mampu mengantarkan dia, memasukkan dia pada surganya Allah Subhanahu. Nah ini persoalan bakti dengan orang tua kita Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Di Al-Quran itu, Quran Surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan atau menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Kata Allah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak sekalian. Bayangkan, perintah birrul walidain itu, berbuat baik kepada orang tua, disejajarkan atau ditaruh setelah perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya gak salah kalau ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Karena Allah meridhoi setelah orang tua kita meridhoi. Nah orang yang celaka adalah orang yang uququl walidain, durhaka terhadap orang tua. Maka di 10 hari yang terakhir bagi kita yang masih diberikan kesempatan ada orang tua, kedua-duanya ataupun salah satunya, mari kita raih tangan beliau, kita cium tangan beliau, kita minta maaf terhadap kedurhakaan kita selama. Karena doanya akan menembus arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dan apapun yang dia minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat populer sebuah cerita tentang kisah sahabat Alqamah. Bagaimana seorang sahabat yang sholatnya rajin,
puasanya kuat, sodakonya baik, bahkan karena sangat sayang terhadap istrinya dia melupakan ke orang tuanya ibunya. Ketika mau mati sakaratul maut, apa yang terjadi? Lidahnya keluh, tidak bisa berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena lebih mencintai istrinya daripada ibunya. Nah, ini gambaran buat kita, ibu-ibu yang di bawah. Jangan dipengaruhi para suami, bapak-bapak untuk kemudian hianat durhaka kepada orang tua agar lebih mencintai jenang. Ya. Kalau surganya istri itu apa kata suami, tapi surganya suami masih apa kata ibunya. Hati-hati. Sahabat Alqamah, sehingga sahabat-sahabat Rasulullah SAW datang pada Rasul, tetap ya Rasul tidak bisa berucap, lidahnya kaku. Rasul bertanya, adakah baginya seorang ibu atau seorang ayah? Ada ibunya ya. Apa katanya? Setelah dipanggil ibunya menghadap Rasulullah, ibunya menjelaskan, Alqamah itu anak saya ya Rasul. Dia sholatnya baik, ibadahnya baik, tapi saya kesal dengannya, kira-kira begitu. Saya mangkel dengannya karena dia lebih cinta terhadap istrinya daripada dia lupakan haknya terhadap saya, ibunya, karena dia lebih mementingkan kebutuhan istrinya. Ini kira-kira karakter para suami zaman modern. Karena merasa sudah sibuk, punya jabatan penting, orang tuanya tidak ada yang ngurus, celakanya taruh panti jompo. Luar biasa. Kapan hari saya baca di internet baru terjadi, tapi di Malaysia Bapak Ibu sekalian. Ada seorang ustadz datang ke panti asuhan atau panti jompo. Ketika sampai di panti jompo, ada ibu-ibu yang kemudian memanggil dia sebagai anaknya. Ternyata dia seorang ibu yang mempunyai 3 orang anak, yang satuannya ini jadi pejabat, bergelar apa tantri ya kalau di Malaysia ini, punya jabatan penting. Karena sibuk, tiga-tiganya ibunya taruh di panti jompo. Kemudian ibunya, seorang ibu itu minta ikut pada ustadz itu. Selama 3 hari ibu itu bersama dengan ustadz itu. Akhirnya di hari ketiga dia sadar kalau ustadz itu bukan anaknya. Apa yang kemudian dia minta di hari yang ketiganya? Wahai ustadz, engkau bukan anak saya. Saya mau pesan, kalau saya mati, tolong jangan kasih tahu kuburan saya. Dan jangan pernah izinkan anak saya menyentuh batu nisan saya. Ini sumpahnya seorang ibu. Suatu ketika ibu itu benar-benar meninggal, dikuburkan, diurus oleh ustadz itu, anaknya yang seorang pejabat itu telepon, akan menuntut seorang ustadz itu ke pengadilan atau pihak berwajib. Karena telah mengeluarkan ibunya dari panti jompo. Tapi apa kemudian terjadi? Tidak lama setelah itu dia datang terhadap ustadz itu kemudian minta maaf. Istrinya meninggal karena kecelakaan, semua hartanya habis, binasa kena tipu, dia hidup sebangar di Batangkara hanya bermodalkan sepeda butut. Bangkrut. Dia tanya, ya Ustadz, di mana kuburan ibu saya? Perkenankan saya untuk memegang batu nisannya. Ustadz itu kemudian mengabulkan kuburannya di sana, tapi syaratnya satu, jangan pernah pegang batu nisan. Ketika sampai di kuburannya, dia tersungkur, kemudian meninggal di atas pusara atau kuburan ibunya. Ini bukti bahwa janji Allah itu benar, Bapak Ibu sekalian. Sehingga marilah kita introspeksi diri kita, bagaimana perlakuan orang kita terhadap orang tua kita. Insya Allah itu yang nanti akan diperlakukan anak kita terhadap kita. Jangan kemudian karena kesibukan kita kemudian melupakan bakti kita pada orang tua kita. Jangan-jangan usaha kita selalu gagal, selalu menemui jalan buntu, kehidupan kita penuh bermasalah. Mari kita tengok bagaimana hubungan kita dengan ibu kita. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, dia ditanya oleh sahabat, ya Rasul, ada seorang pemuda yang rajin ibadah, sholatnya kuat, puasanya bagus, tapi dia durhaka terhadap kedua orang tuanya. Rasulullah apa kemudian bilang? Jangankan masuk surga, mencium baunya surga saja dia tidak berhak.
Nauzubillah. Ini golongan kedua yang kata Rasulullah akan celaka hidupnya dunia maupun akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orangnya atau anak yang durhaka terhadap. Kalau kebetulan kedua orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah, apa kemudian kewajiban kita? Doakan. Hubungan anak dengan orang tua itu tidak akan pernah terputus sekalipun kita sudah dipanggil oleh Allah. Beda dengan yang lain. Kalau istri ada mantan istri, suami ada mantan suami, tapi anak tidak akan pernah ada mantan anak atau mantan orang tua. Maka doakan. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalasin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa bihi waladun sholih yad'ulah. Doakan. Bahkan kalau kita melihat mengenang jasa kedua orang tua kita, gak cukup Pak, kita doakan 5 kali sehari ketika kita selesai sholat. Coba bagaimana, kita mungkin semuanya sudah pernah mendampingi istri kita melahirkan. Perjuangannya, pantaskah kemudian kita akan durhaka terhadap orang tua kita? Kalau sudah mendapatkan benar-benar susah waktu persalinan, bayangkan. Tidak hanya didorong dengan tangan Pak. Saya pengalaman anak saya yang kedua itu, karena beratnya 4,5. Jadi ada 2 suster itu sama dokter, jadi dipandu oleh dokternya, ada 3. Itu jejak perutnya istri saya itu gak pakai tangan Pak, pakai sekil kaki Pak. Saya lihat sendiri di depan saya, Allah, saya teriak sampai dijejak pakai kaki. Jadi 2 orang susternya itu 2 kakinya jejak perut istri saya agar keluar. Karena ternyata besarnya atau beratnya 4,5 dan itu lahir normal. Allah, di Rahman Rahim saya di Sukodo. Ini perjuangan. Makanya benar kata Nabi, kalau seorang ibu kemudian ketika melahirkan dipanggil oleh Allah, sahih, langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekilas gambaran singkat saja ketika melahirkan. Belum program perjuangan-perjuangan yang lain, bagaimana orang tua kita dengan kita. Golongan kedua. Golongan ketiga kata Rasulullah SAW yang hidupnya akan celaka adalah dia atau orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersolawat tapi tidak mau bersolawat. Pelit bersolawat. Padahal kata Nabi dalam sebuah hadisnya, orang yang benar-benar pelit itu adalah orang yang tidak mau bersolawat. Dalam hadisnya yang lain bahkan disebutkan, orang yang banyak menemani Rasulullah nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang paling banyak bersolawat. Maka jangan pelit Pak, hanya bersolawat aja. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Alhamdulillah. Bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah malaikat saja bersolawat. Kenapa kita bersolawat sekali kata Nabi dalam sebuah hadisnya, Allah berikan dia 10 kali lipat kebaikan dari 1 kali sholat. Jadi kita bersolawat berkali-kali, berapa kali kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu. Pada konteks yang lain, mana bersolawat tadi dapat dimaknai bahwa diberikan kesempatan oleh Allah untuk meniru sunnah Rasulullah SAW, tapi gak mau melaksanakan. Rasulullah SAW sholat sunnah, dia tidak sholat sunnah. Rasulullah i'tikaf, dia tidak i'tikaf, gak mau, menyia-nyiakan. Celaka itu. Karena ini bukti kesungguhan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. 3 golongan umat yang akan celaka. Maka mari kita introspeksi diri kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan 3 golongan ini. Kita benar-benar selalu diingatkan oleh Allah dan mampu pertama menuntaskan puasa Ramadan yang tinggal 9 hari lagi. Mudah-mudahan hari rayanya bareng ya, tapi insya Allah bareng. Sehingga puasa yang kita lakukan pada tahun ini benar-benar menghapus dosa kita dan bisa melahirkan kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, kita jadikan diri ini sebagai makhluk yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Wujud bakti sekalipun orang tua kita sudah dipanggil, berdoa kepada Allah. Doakan dia, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu. Dan yang terakhir, mari kita senantiasa bersolawat pada Rasulullah SAW
dan meniru semua sunnah Rasulullah SAW. Kiranya cukup yang dapat kami sampaikan. Mari kita akhiri dengan doa. Oke, monggo Pak. Waktu kita iktikaf itu kita banyak berpikir. Kira-kira lapa-lapa yang harus banyak serindukan jika kita berpikir saat iktikaf. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Ketika beriktikaf kita banyak berpikir. Lafaz apa atau kalimat apa yang kemudian banyak kita bahas. Rasulullah SAW itu kalau zikir itu kan mengajarkan ada beberapa. Pertama kalimat tasbih. Kedua tahmid, ketiga takbir, keempat istighfar, dan yang terakhir adalah tahlil. 3 hal ini jangan banyak-banyak. Empat hal ini jangan banyak-banyak. Kalau 4 ini kemudian bisa kita baca, jangan persoalan karena jumlahnya 1000 kali, berapa kali tidak, tapi menyentuh ada enggak kemudian di hati kita. Astaghfirullahaladzim. Kalau hanya bilang astagfirullahaladzim, biasa. Tapi persoalan kemudian berimpact nggak dengan hati dan hati kita. Itu yang terpenting. Makanya kemudian banyak yang terjadi. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, pastinya. Zikir itu bisa membuat hati kita tenang. Sudah banyak zikir tapi hati kita nggak tenang-tenang. Karena zikir kita berhenti di mulut. Berarti sudah subhanallah. Tidak mampu kemudian menjadikan kalimat subhanallah, esensi dari subhanallah itu menjadi roh dalam kehidupan kita. Itu yang terpenting. Jadi 4 hal itu kalau yang saya pahami, karena Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang zikir pada Allah dengan 4 kalimat itu. Apa kemudian boleh kita menambahkan kalau sepanjang itu ada dasarnya? Boleh. Tapi kalau nggak ada dasarnya jangan dilakukan. Kata Nabi, fahuwa radun, ketolak. Oke, jadi saya rasa itu mudah-mudahan kalau memang tidak bisa memuaskan nanti bisa bersambung di lain kesempatan karena kelihatannya sudah lebih tapi waktunya sampai suruk katanya begitu. Ya cukup, mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah, mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah dan ke depan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan iman dan takwa oleh Allah sehingga kita benar-benar mampu menjaga kebiasaan yang sudah biasa kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini hingga 11 bulan berikutnya, bahkan hingga akhir hayat kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat wa ighfir dhunubil khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma man ahyaytahu minna fahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'ala al-iman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allahumma rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmi. Allahumma ighfir lana warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Atas segala kekurangan mohon maaf dan terima kasih sekali lagi. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.